Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini kita bikin video yaitu cara mengolah lahan untuk menanam cabai. Dikarenakan kita sukses dengan gagalnya itu dari awal pengolahan lahan. Yang pertama yaitu kita sebelum membajak tanah, yaitu kita bersihkan terlebih dahulu gulma-gulma yang ada. Gulma bisa kita ditebas dengan manual atau kita bisa diberi dengan atau dispray dengan herbisida. Setelah itu bersih tanah, terus kita lakukan pembajakan dengan bajak yang pertama yaitu singkal, itu dengan cara kasar aja, yaitu bajak setengah jadi. Setelah kita bajak setengah jadi, terus setelah dibajak itu kita tanah netralkan terlebih dahulu. Kita dispray dengan bahan aktif H2O2 atau mancozeb atau bisa dimix sekalian. Nah, setelah kita spray dengan dua bahan tersebut, kita tabur dengan dolomit, kapur pertanian. Setelah ditabur dengan rata, ingat penaburan itu serata benar, tipis tapi rata. Ingat, satu partikel tanah ketemu dengan satu partikel pupuk. Setelah yakin ditabur dengan rata, kita selisih 3 hari atau 2 hari tidak masalah. Kita tebar dengan fosfat. Kita memakai RP atau SP36 atau TSP, itu tidak jadi masalah. Setelah itu kita tebar dolomit dengan fosfat tersebut, kita cek pH. Cek pH, kalau pH sudah mendekati netral 7, berarti kita bisa bikin bedengan. Nah, bedengan tersebut ukuran itu disesuaikan dengan lokasi, tidak harus 1 meter, 1 meter, itu tidak harus. Tapi kalau saya di Mutiara Tani ini khususnya bedengan itu 1 meter, spasi pun 1 meter, ketinggian bisa disesuaikan. Kalau kami sendiri sukanya 60 cm khusus tingginya. Nah, setelah bedengan itu, kita bedengan setengah jadi, berarti belum jadi bedengan sepenuhnya. Kita digali tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya khusus digali tujuannya yaitu untuk menabur kohe. Jangan sampai kohe itu tertabur semuanya sampai ke pinggir-pinggir, dikarenakan tujuan penabur di tengah itu akar itu jangan sampai di atas pupuk-pupuk tersebut. Dalam arti kita di tengah alur bedengan itu sendiri. Nah, setelah kita tabur kohe di tengah-tengahnya itu, tapi ingat, kohe itu harus yang sudah jadi, dalam arti yang sudah berfermentasi. Nah, seandainya belum pun tidak masalah, tapi kita nanti difermentasi di dalam tanah, tapi agak lama prosesnya. Setelah kita tabur pupuk kohe itu tersendiri, masalah jumlah bisa disesuaikan, tidak harus banyak dan jangan kurang. Itu nanti disesuaikan dengan kemampuan sendiri-sendiri. Setelah kita tabur kohe dan ditambah lagi yaitu MOP atau KCR. Tujuannya apa? Nanti di tengah-tengah itu masa generatif itu sudah tidak menambah lagi mencari MOP atau mencari fosfat itu tadi, karena sudah tersedia sebelumnya kita siapkan. Nah, setelah kita tabur pupuk kohe dan MOP sendiri, kita spray lagi. Sebelum di tengah-tengah itu kita spray memakai yaitu trichoderma dan EM4. Jangan lupa ditambah molase. Kalau molase tidak ada, bisa kita pakai gula merah dan ataupun gula pasir. Setelah penyepraian selesai, kita tutup kembali. Tanah yang tengah-tengah itu kita tutup dan dijadikan bedengan.
Nah, sebelum jadi kita tutup itu kita injak-injak atau diapakan, yang penting dipadatkan terlebih dahulu, khusus tengah-tengahnya itu. Di tengah-tengah itu dipadatkan. Nah, setelah padat, kita rapikan bedengan itu. Bedengan kita rapikan. Setelah kita benar-benar rapi, benar-benar jadi, nah kita spray lagi atas permukaan tanah itu. Kita spray memakai trichoderma EM4 dan dicampur gula itu dan asam umat. Supaya apa? Agen hayati itu nanti bisa hidup menyeluruh ke semua tanah-tanah yang sebelum kita tanam itu. Setelah itu kita spray, kita tutup memakai mulsa. Nggak memakai mulsa pun tidak masalah, tapi kami menyarankan tetap memakai mulsa karena keuntungan kita lebih banyak ketimbang kita tidak memakai mulsa. Nah, setelah kita tutup pakai mulsa, kita lubang. Hati-hati lubang tanam itu. Lubang tanam itu kalau saya merekomendasikan jarak 50 atau 60 cm. Setelah kita lubang, kita kocor pakai 3 bahan aktif. Yaitu yang pertama, itu kita kocor memakai, tapi ingat, itu H-3 sebelum tanam. Kita kocor pakai yaitu 1 asam umat, yang kedua itu silika karbon, yang ketiga yaitu trichoderma. Itu setelah itu kita kocor paling enggak minimal itu 200 mili. Kalau kurang sedikit jangan, kalau kelebihan sedikit enggak ada masalah. Nah, itu aja dulu. Semoga video ini bermanfaat. Nanti kita sambung lagi di video belakangan yang sudah jadi, yang kita sudah tanam cabai dan lain segalanya. Ini cara olah lahan. Ini yang pertama baru setengah jadi, kemarin tuh dikasih pupuk dasar yaitu fosfat RP, terus dolomit sama pupuk kandang. Nah, ini kelompok Mutiara Tani Mas Arman. Ini beliau senior dalam segi mencangkul. Ini baluran setengah jadi. Ini kan seperti itu, kita spray pakai EM4 sama Tricogi. Itu. Nah, ini baluran yang sudah jadi. Ini tinggi sekitar 60 cm, lebar 1 meter. Ini nanti sebelum kita tutup mulsa, spray lagi memakai Tricogi dan EM4 dan asam umat. Ini. Nah, ini baluran kita yang sudah jadi, yang sudah bertutup mulsa seperti itu. Ini tanaman mentimun masih kecil-kecil itu. Nah, ini tanaman cabai umur 1,5 bulan. Ini batangnya alhamdulillah luar biasa, daunnya luar biasa, ini tumbuh dengan sempurna. Nah, itu batangnya hampir sama dengan tunjarannya besarnya. Nah, ini petani kita, petani milenial, masih cewek. Ini dia. Ini masih sekolah di mana ini kakak? Sekolah di SMA Negeri 1 Sukamara. SMA Negeri 1 Sukamara. Nanti rencana mau melanjutkan di mana ini? Di pertanian Undip. Oh, di Undip. Ini sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMA. 3 SMA. Luar biasa, semoga sukses. Ini petani milenial kita, namanya Kakak Nopel. Ini cabenya luar biasa, ini batangnya besar-besar. Luar biasa. Nah, ini real ya, tanpa editan. Ini besar-besar semua dan pertumbuhannya racak ini. Itu pohon, itu tanaman apa namanya, Kak?
Oh, itu katanya tanaman buncis luar biasa, buncisnya itu rimbunnya luar biasa. Padahal ini penanaman di Kabupaten Sukamara, Kelurahan Mendawe, Kecamatan Sukamara. Luar biasa real ini tanamannya. Itu rimbunnya minta ampun. Nah, itu real ya ini. Ini luar biasa punya Mutiara Tani ini. Ini baru berbunga, buncisnya belum ada pentil-pentilnya, ini baru belajar berbunga semua. Luar biasa. Ini itu tanaman gambas. Ini gambas 1 meter. Oh, 1 meter kali 60 jaraknya ini. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat petani ya. Video yang sudah jadi berbagai macam tanaman seperti cabai, seperti gambas, seperti timun, dan buncis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.